Sebelum ngebahas tentang tugas hari ini, aku pengen sharing sama kalian buat ngasih tahu what a delightful experience as divisi acara Fiesta Fall 2 with all these amazing people. Yang mana acaranya di bulan September ada FEB Championship dan Fest Night konser. So, biar kalian gak ketinggalan info, kalian boleh stalk Instagramnya di @fiesta2023_. Hi Precious People, Elisiana Maharani here, NPM 1210-282, kelas 2J, and welcome to my channel. Pembelajaran berbasis kompetensi kembali menjadi perhatian praksis jagat pendidikan kita untuk memulihkan praksis-praksis pendidikan konvensional yang cenderung abstrak, tekstual, verbal, artifisial, dan maya. Praksis pembelajaran berbasis kompetensi menekankan mahasiswa untuk mengenal nilai atau logos, menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam hati, nurani atau etos, dan menerapkan nilai-nilai yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari atau pathos. Pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan keutuhan proses knowing, loving, dan doing atau acting. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan yang akan dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan bahan dan saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran untuk saat menyiapkan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguasaan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber belajar lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. 5. Fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ajang pembelajaran dan peralatan yang bersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapatkan kekuasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama,
menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan pada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi